الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجمعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنحر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Raudhatul Jannah. Insyaallah taala kita semua dijadikan sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita soleh dan solehah, dan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang terus menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud akhlak kepada pencipta kita, kepada Allah Rabbul Alamin yang mengatur semua alam jagat raya dan kehidupan dari seluruh makhluk, terutama kita bangsa manusia. Dari detik demi detik, menit ke menit, sampai jam ke jam, sampai seterusnya dan seterusnya, kita semuanya adalah dalam ketentuan daripada kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai hari ini kita melakukan ibadah salatul Jum'ah ini pun atas izin Allah Subhanahu wa taala, kudrat dan iradatnya. Atas nikmat sehat itu pula lah kita berangkat kemari, saudara-saudara. Jadi semakin kita banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat itu pula Allah tambahkan atas kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengeluh adalah salah satu bagian daripada rasa keputusasaan, dan Allah membencinya, Allah memurkainya bagi hamba-hamba yang suka mengeluh tanpa ada upaya dan usaha dalam kehidupan. Saudara, kalau kita mengeluh karena susah, ada kekasih Allah yang jauh lebih daripada susah dalam kehidupannya. Rumah saja tidak punya, tempat tinggal saja tidak punya, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam bersama ibunya Maryam. Itu pun pada saat ibunya meninggal dunia, bukan di rumah yang mewah, bukan di gedung yang bagus, tapi di atas gunung, saudara-saudara, mereka tinggal berdua. Kalau kita mengeluh karena sakit, sakit yang berkepanjangan, kekasih Allah penyakitnya jauh lebih parah daripada kita manusia biasa, yaitu Nabi Allah Ayub alaihissalam. Betapa penderitaan berat yang dirasakan oleh Nabi Allah Ayub yang tidak akan bisa ditanggung itu penderitaan oleh kita manusia biasa. Jadi banyak perbandingan dan perbandingan yang harus kita jadikan cermin dalam kehidupan. Artinya apa? Jangankan kita manusia yang banyak dosa, yang banyak salah, tapi banyak pula keinginan kepada Allah. Kalau kita diberikan sakit, tentu tidak separah kekasih yang dicintainya para nabi, para rasul. Tidak ada jalan lain kecuali banyak bersabar. Banyak bersabar dan bersabar dalam mengarungi kehidupan. Karena tidak ada kesusahan, kesakitan yang abadi, dan tidak ada penderitaan yang abadi. Semuanya akan berakhir, dan itu sebagai ujian dari sekian banyak ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk mencintainya, saudara. Jadi semakin kita tekun dalam ibadah, semakin kita juhud dalam ibadah, ujian semakin banyak.
Dan itu lagi-lagi Allah sudah menerima kita sebagai calon kekasihnya atau sebagai calon orang-orang yang mendapatkan kecintaannya. Ingat itu saudara-saudara. Jangan berpikir kalau kita tidak pernah sakit, berbuat dosa seenak kita, semau kita, bersikap sombong di tengah-tengah masyarakat, terus harta semakin bertambah. Itu bukan berarti kalau kita sehat terus dan tidak ada masalah apa-apa, bukan berarti Allah sedang sayang sama kita. Allah sedang membiarkan kedurjanaan kita. Artinya apa? Itu semua adalah istidraj, pemberian yang banyak tapi disertai dengan kutukan dan pengawasan daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan sekali lagi bagi saudara-saudara yang sedang tekun-tekunnya ibadah, yang berusaha untuk menjadi ayah-ayah yang baik, pemuda-pemuda yang baik, yang berhenti daripada kemaksiatan menuju kepada taubat, kemudian ujian datang kepada saudara-saudara, itu tandanya permintaan ampun saudara, zikir saudara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mulai mencintai kita. Jadi mengeluh saudara-saudara adalah yang berimbas akan keputusasaan, dan putus asa adalah merupakan bisikan daripada syaitan. Dan Allah mengingatkan kepada kita, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan pernah sekali-kali kau berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kelompok ataupun orang-orang mereka yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang ingkar? Orang-orang yang memandang kehidupan dunia adalah segalanya. Akhirat merupakan cerita dongeng belaka menurut anggapan mereka. Inilah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita banyak bersyukur atas nikmat Allah, yang sedikit Allah akan banyakin saudara-saudara. Yang kurang Allah akan tambahkan, yang banyak Allah akan limpahkan kalau kita pandai bersyukur. Di antara syukur itu ada yang langsung hubungannya kepada Allah, ada pun syukur itu ada pula yang hubungannya langsung kepada makhluk ciptanya Allah. Di antara syukur yang langsung berhubungan kepada Allah, kita menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Di antaranya hari ini kita mengerjakan perintahnya Allah, menunaikan ibadah sholatul Jum'ah. Kemudian kita berzikir saudara-saudara, sebagai tanda cinta kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang selalu mencintai kekasihnya dia akan menyebut-nyebut namanya? Begitu pula kalau kita mencintai Allah, kita menyebut namanya dengan panggilan 99 daripada Asmaul Husna sebagai nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah. Inilah wahai hambaku nama-namaku, nama-nama panggilanku, kau sebut ini, maka doa-doamu akan aku kabulkan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur yang berimbas kepada makhluk ciptaannya, berbanyak sedekah. Saudara pengen kaya, bersedekahlah dengan uang yang seadanya. Jangan kita bersedekah nungguin jadi orang kaya. Iya kalau kita kaya, kalau miskin selama-lamanya, kapan kita akan bersedekah? Jadi untuk meraih daripada kemewahan dunia, rezeki yang berlimpah, mulailah bersedekah dari uang yang seadanya, uang yang kita pun masih memerlukannya, alias hidup tidak berkecukupan tapi masih sanggup untuk melakukan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu ajarkan saudara-saudara kepada anak-anak kita. Ini loh nak, cara hidup untuk menjadi orang kaya, bukan berlaku hemat kemudian menjadi orang yang bakhil ataupun pelit kemudian menjadi kaya. Tidak saudara-saudara, itu ajaran kaum musyrikin, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Biar kaya hidup hemat, jangan boros. Bukan, justru pengen jadi kaya sebagai wujud syukur atas ciptaan makhluknya. Kita berikan sebagian daripada rezeki yang kita peroleh dari usaha kita yang halal terus menerus. Apalagi sekarang ada Jumat Barokah, bersedekahlah dari 10.000 kemudian meningkat 50.000, 100.000, 500.000. Semakin jumlah sedekah yang kita keluarkan, itu tandanya rezeki kita semakin dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini saudara-saudara
dua konsep hidup ini kalau kita pegang seterusnya sampai akhir hayat hidup kita, insya Allah kita akan jadi orang yang bahagia, selamat, berkah dalam rumah tangga kita. Semua anak-anak kita akan jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Semoga khutbah yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kita semua, agar senantiasa Allah menguatkan iman Islam kita, menjadikan kita orang yang tegar dalam menghadapi segala kehidupan dan segala kesulitan di alam dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.